Anak SMA itu sampai nangis-nangis minta sama bapaknya untuk dibeliin handphone Poco. Kenapa kamu nangis-nangis dibilang bapaknya? Karena semua temennya pakai Poco. Di Poco bebas banget. Lu bisa pakai handphone apapun. Cuman besok jangan masuk lagi. 2 minggu gue tidur, bangun jam 3. Yang gue lihat itu apa? Instagram gue ada nggak user-user DM-nya nggak gue balas. Oh, sampai segitunya? Sampai segitunya. Kalau tim Poco sendiri itu berapa orang tuh, Bung Andi? 8 orang. 8 orang yang bisa membuat brand-brand lain nggak bisa tidur. 8 orang jangan bercanda. Serius, 8 orang. Serius ini? 8 orang. Droid lamanya 7 orang. Gaji di Poco. Oke, gaji di Poco itu Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, ini yang udah kalian tunggu-tunggu pasti. Kita ketemu lagi di segmen podcast dan ini gua pakai hoodie warna kuning ini bukan nggak ada alasan ya, karena ini gua kedatangan satu tamu dan ini gua sangat appreciate banget karena jadi satu-satunya yang pertama mewakili brand yang berani datang ke podcast Droid Lime. Apa kabar? Hai, Bung Romi. Bung Andi. Nah, ini jadi Bung Andi ya. Bung Andi. Gua bingung ya kenapa harus dipanggil Bung Andi. Ini unik. Apakah gue sempat mikir apakah dulu nih Bung Andi pernah jadi komentator bola itu kan gue jadi kayak mau komentarin. Iya. Enggak. Jadi gini. Jadi perkenalan dulu ya. Oke. Nama gue tuh Andi Renreng. Jadi emang biasa dipanggil tuh Bung Andi. Okay. Sejarahnya itu simple sih. Dulu tuh kayak kita di tongkrongan dulu, waktu di tongkrongan tuh ada panggilan-panggilan gitu. Kalau misalnya kita biasa om-om gitu loh, atau bro, mas-mas atau gitu. gitu. Jadi kita di tongkrongan tuh manggilnya bung-bung gitu, biar lebih formal tapi kerjaannya nggak formal gitu loh. Jadi gue lihat juga bung ini cukup unik ya. Maksudnya nggak banyak orang yang menggunakan ini gitu loh, memanggil dengan bung. Betul, memang kayak cuma lu doang doang gitu. Jadi ya kenapa enggak gitu loh, panggil dengan Bung Andi gitu loh. Harapannya sih bisa berprestasi seperti Bung Karno ya. Oke, amin. Jadi nomor 1 di Indonesia loh. Seperti yang gue bilang tadi ya, ini kan Bung Andi jadi satu-satunya untuk saat ini yang berani nongol mewakili brand gitu. Dan gue mau spill dulu ya. Jadi Bung Andi ini adalah petinggi Poco Indonesia gitu, jadi gua harus hormat dulu nih. Iya, alasannya apa gitu? Karena nggak semua brand loh yang istilahnya berani untuk ya ngobrol kayak gini gitu. Kenapa? Kok berani datang? Kita kadang-kadang sebagai representatif brand emang itu ada misi-misi, visi-visi yang emang harus disampaikan. Tapi terlepas itu kita kan juga sebagai ya manusia biasa ya, maksud saya yang butuh interaksi gitu loh. Jadi gue sih agak bingung sih dengan kenapa nggak berani gitu loh. Toh selama brand kita melakukan hal yang positif dan legal, why not gitu loh. Dan ini kita diberikan ruang, kesempatan untuk berkomunikasi. Dan menurut gue yang sangat apresiasi kepada Droid Lime. Gue udah dikasih waktu, tempat dan channel untuk ngobrol di sini gitu. Sama-sama lah, karena gue juga memang sebagai pihak orang yang sering review gitu ya, pengen sebenarnya ngobrol, karena kan kita sebenarnya sering ngobrol ya sama brand, cuman kan nggak di depan kamera, kita selalu di belakang kamera gitu. Jadi banyak penonton yang nggak tahu sebenarnya isi percakapannya atau historinya di balik si orang ini atau brand ini tuh kayak gimana. Seperti biasa awal-awal gue biasa nanya daily driver. Nah untuk saat ini apa yang lagi dipakai? Ini kan ada 2 nih handphone. Apakah ini Poco F4. Poco F4 biasa gua pakai ini untuk main game. Kenapa nggak ini? Ini juga. Ini juga main game jadi. Tapi yang biasanya paling sering dipakai yang mana? F4 GT. F4 GT. Oh, berarti kembaran dong ya. Tapi dua-dua selalu aktif gua pakai. Ini tuh sama dong. F4 GT. Iya, F4 juga. Sama F4 GT dan kemarin kan kita udah ngetes gua, Fahmi sama Felix. So far sih memang enak ya, dan gue suka si F4 ini. Kemarin itu yang gua suka karena dia ada OIS-nya. Itu kan sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Pertama. Ya benar, pertama ada OIS-nya. Dan si F4 GT ini ya ini nggak usah diomongin sih, karena pertama kali gue dulu dipinjemin sama YouTuber Cupu ya, kalau nggak salah sama YouTuber Cupu. Pas nyobain, build quality-nya ini banget, premium banget.
Beda banget, kayak bener-bener handphone belasan juta. Bener-bener kayak handphone belasan juta, padahal harganya kan di bawah itu. Banyak orang berpikir ini handphone gaming di awalnya gitu loh. Iya sama, gue mikir gitu. Ini sebenarnya handphone flagship tapi punya fitur yang lebih kalau lu seorang gamers gitu loh. Dan L1 R1-nya ini juga bukan hanya untuk bisa digunakan buat game. Shortcut yang lain ya. Shortcut yang lain, lu mau buka Bisa di custom. kamera, lu mau hidupin flash itu bisa banget gitu loh. Terus dan ya tergantung kebutuhan lu gitu. Jadi banyak orang yang mulai berpikir, oh ini bukan gaming smartphone, bukan gaming smartphone karena untuk kriteria sebuah gaming smartphone tuh banyak banget gitu loh. Biasanya juga dan rata-rata gaming smartphone, bener nggak nih Bung Romi? Rata-rata gaming smartphone itu pasti panasnya juga kelewatan karena memang untuk sebuah gaming smartphone itu diharapkan sebuah performa yang paling tinggi. Ngasih performa lepas gitu grafik yang paling tinggi dan itu akan mempengaruhi dari panasnya gitu loh. Jadi akan banyak sekali panas yang dilepaskan karena dia harus memaksimalkan gitu. Makanya biasanya gaming smartphone itu datang dengan ekosistemnya, misalnya kayak fan coolernya, cooler fan-nya, gamepad, gamepad iya, gitu. aksesori lah ya. Iya. Nah ini kita bilang Poco F4 GT bukan gaming smartphone, tapi kalau misalnya diadu sama gaming smartphone boleh dicoba. Boleh dicoba. Nah, tapi sebenarnya ternyata bukan murni handphone gaming. Ini Bung, ada cerita lucu waktu itu tante saya di rumah tuh ngubungin, mau beli handphone Poco dong, Poco F3 pada saat itu. Sulit nyarinya di mana-mana gitu loh. Baru-baru aja sebelum launching Poco F4 gitu loh. Jadi dia di Kalimantan, anak SMA, itu sampai nangis-nangis minta sama bapaknya untuk dibeliin handphone Poco. Kenapa kamu nangis-nangis dibilang bapaknya? Karena semua temannya pakai Poco. Tapi gitu. aman distribusi ke sana Om? Aman Om. Kita semua jadi kalau misalnya kenapa tadi kita bilang di atas rata-rata di luar dari dugaan kita tadi ya, balik lagi kenapa ini. Jadi di first sale kita ini, series ini tuh F series ini itu bisa kita jual 9.000 unit untuk di first sale. Dan ini tuh suatu pencapaian yang luar biasa sih ini karena kalau misalnya dilihat trennya smartphone sekarang itu udah mulai menurun. Orang udah mulai menurun karena orang sudah mungkin meluangkan waktu mereka untuk apa? Traveling, untuk buat jalan, healing ya. buat healing, buat mungkin apa sekarang ngumpul sama keluarga, makan sama keluarga. Jadi kalau dulu orang masih bingung nggak bisa kemana-mana, jadi dia akan apalagi kita banyak melakukan aktivitas di rumah, dia pasti akan spend ke yang sehari-hari, yang sehari-hari sama mereka nempel. Karena gini Bung Romi, target audiens kita anak muda sekarang, anak muda sekarang itu sudah beda, mereka butuh transparansi. Terus mereka tahu mereka nggak butuh gimmick, mereka butuh yang otentik gitu loh. Dan ini yang kita obrolin. Jadi komunikasi dengan anak muda itu lu nggak bisa komunikasi yang kaku gitu loh. Lu harus bisa menggunakan bahasa mereka gitu loh. Ngomong-ngomong, silakan diminum dulu Bu Andi. Ini karena makanan minuman ini kan kita podcast ini nggak kosong lagi. Dulu awal-awal nggak ada makanannya, nggak ada minumannya, gitu kosong karena belum ada sponsor. Nah sekarang udah ada sponsor nih dari Next Video. Jadi ini Android Box kerjasama Next Parabola sama Video. Jadi gue udah bikin reviewnya. Jadi kalau kalian pengen nonton nanti ada di linknya di deskripsi kayak gitu. Jadi ya intinya biar gue kan kadang suka ngundang teman-teman yang lain ya. Kalau misalkan cuman kasih say thanks doang kan gak enak gitu. Biar ada uang jajan lah. Cuman kalau sekarang gue nggak berani ngasih uang jajan nih karena ini bos ya. Anyway, thank you loh Next Video nih udah memberikan support nih. Mudah-mudahan brand-brand yang lain ini harus dilihat nih. Konten-konten seperti ini harus lebih banyak di support gitu loh. Gue sengaja memang nggak minta ke brand handphone karena kan sebenarnya biar netral gitu. Jadi gue ngasih objektif kesempatan gitu. Gue ngasih kesempatan juga buat brand-brand lain kayak provider dan lain-lain kayak gitu. Atau makanan minuman boleh. Atau mungkin Bung Andi punya usaha ya bisa lah. Kayak Bung Andi, back to topic ya. Kalau di Poco ataupun di Xiaomi itu boleh nggak sih orang sana pakai handphone selain brand yang mereka sendiri gitu. Misalkan pakai Apple lah atau
kompetitor gitu. Ada aturannya nggak sih? Di Poco ya? Iya. Di Poco bebas banget. Lu bisa pakai handphone apapun. Cuman besok jangan masuk lagi. Nggak, gue bilang sama tim Poco ini kayak klise lah. Lu menggunakan brand lain sementara lu kerja di brand smartphone karena gue bercermin di gue aja sih gitu loh. Di saat gue harus ngomong, gue harus merekomendasikan ke orang, tapi gue nggak make, percuma. Gue tuh pernah 2 minggu, gue tidur, bangun jam 3, yang gue lihat itu apa? Instagram gue ada nggak user DM-nya nggak gue balas? Oh sampai segitunya? Sampai segitunya. Sampai segitunya. Gue setiap kali gue selalu baca. Luar biasa. Cuman gue nggak rata-rata yang nggak gue balas itu adalah yang sama gitu loh. Oh ya. Gitu loh. Kadang-kadang juga yang atau iseng-iseng mungkin ya. Iseng atau bingung juga mengartikannya gitu loh. Okay. Gue sering kali misalnya kayak lihat di jalan. Gue waktu itu naik ojek. Gue lihat, wah pakai Poco. Ya. Tukang ojeknya nih. Gue bilang, Mas pakai apa? Poco X3 NFC. Kapan belinya? 1 tahun yang lalu. Ini baru-baru om. Baru-baru. Kenapa pakai Poco X3 NFC? Bagus banget Pak, saya bisa pakai ini, saya bisa main game juga. Kemarin belinya berapa? 4,2 om. Pada saat kita launching itu 2, gue merasa nggak enak. Iya. Gue ngerasa kayak jadi makin beban. Mereka menabung duitnya yang harganya itu lebih mahal, tapi dia sangat antusias. Bahkan dia nabung, bahkan setelah 1 tahun lebih, dia masih mencoba untuk mencari dengan harga yang lebih tinggi. Dan dia merasa ini masih sangat worth it. Kenapa nggak beban lu? Iya benar, kita yang istilahnya gitu yang punya pengaruh ya gitu, pasti yang pengen mereka dapetin dengan harga yang wajar. Dengan harga yang wajar, mereka kalau misalnya ada kendala, mereka bisa dilayani dengan cepat. Waktu ini penjualan pertama for sale, ini, gua sengaja datang nggak bilang-bilang ke Poco Store. Itu dadakan ada tuh. apa? Iya dadakan. Itu ada Satpol PP. Pak, Bapak ngapain di sini? Saya bilang, mau ikut for sale, Bung. Kirain ngapain? Tapi Bapak bukannya harus kerja? Udah, saya jam 7 udah selesai, saya buru-buru ke sini katanya. Saya piketnya jam 7 katanya gitu. Saya di Kuningan, saya langsung buru-buru ke sini karena saya tahu jam 9 bukanya gitu loh. Nah, saya tanya, dulu pakai apa? Poco X3 NFC. Habis itu pakai apa? Ke brand lain. Habis itu kenapa kau mau ke Poco lagi? Karena saya udah lihat-lihat, ini yang paling penting. Tapi Bapak tahu harganya 8,9. Iya, saya puas. Saya udah tabung-tabung gitu loh. Dia nabung, Om. Dia nabung. Jadi gua personal, gua sering sekali melihat cerita-cerita seperti itu dan ini yang malah menjadi beban buat gua dan gua mencoba sebisa mungkin gua untuk tidak mengecewakan user. Ya pokoknya gitu mau ngasih yang terbaik lah ya. Nah, jadi apalagi ya semakin kita dikasih kesempatan untuk memimpin, itu sebenarnya kan amanah ya. Dan amanah ini lebih berat dibanding benefitnya gitu loh. Iya benar. Karena ini yang gue pikir kayak wah, orang mungkin berpikir dari sisi lain ya, lihatnya wah nih nggak perlu beli handphone terus apalah gitu kan. Enggak sih, gue melihat dari sisi yang lain sih. Gue melihat dari sisi yang lain dan yang paling sering gue pikirin adalah user. Dari kesibukan yang Bung Andi alamin setiap harinya, gue jadi pengen tahu ya. Kalau waktu itu kan gue pernah main ke sana ke kantor, itu kan kantor enak ya, gede ya. Gitu. Kalau tim Poco sendiri itu kan digabung sama Xiaomi. Kalau tim Poco sendiri itu berapa orang tuh, Bung Andi? 8 orang. 8 orang yang bisa membuat brand-brand lain nggak bisa tidur. 8 orang jangan bercanda. Serius, 8 orang. Serius ini? 8 orang. Droid lamanya 7 orang masa? Serius 8 orang. Cuman 8. Tuyul ada tuyul nggak? Hah? Tuyul pakai tuyul mungkin nggak? Gue kira tuyul. Oke, 8 orang. Kita itu ada produk marketing manager Jackson, ada media buying sekaligus project manager itu Gali. Poco fans, Poco community manager itu ada OT atau Fajar, social media manager itu si Deo, terus siapa lagi? Abi, ini Abi nih produk PR manager, terus Sandy dan Nadif itu kreatifnya. Terus gua udah 8 orang. Benar-benar bisa
Nggak kebayang sih 8 orang yang bisa running brand kayak gini. Yang gue suka dari tim kita ini adalah semangatnya gitu loh. Dan kita tim yang solid, kita butuh challenge gitu loh. Berarti anak-anak muda semua ya rata-rata ya? Anak muda gue juga. Iya. Makanya itu kan kita kan anak muda. Iya. Soalnya gini, Bung Andi, gua ngelihat kan gua jarang ketemu sama tim Poko yang lain, tapi kan yang paling sering ketemu Om Abi sama Bung Andi gitu. Gua ngelihat kayaknya nih dengan tadi kesibukan yang diceritain, tapi kok mukanya kayaknya happy aja, nggak kayak orang kayak orang kecapean gitu. Nah, gue mikir apa jangan-jangan gajinya gede nih di Poko nih. gaji di Poko. Oke, gaji di Poko itu biasalah buat beli bayar telepon bisa, untuk uang apartemen sekolah ya. bisa. Terus buat apa lagi? Pokoknya nggak kalah lah sama yang lain-lain ya. Pro player, pro gamers. Gue sering melihat raut muka orang. Kalau yang mukanya terbebani, ya. Kalau ditutup-tutupin kelihatan tapi. Nah kalau Bung Adi ini senyumnya kayak benar-benar lepas. Beban banyak Om. Beban banyak tadi. Okay. Jadi kan kayak tadi tuh banyak banget Om. Kalau misalnya di DM tuh banyak banget yang ini. Misalnya kayak Bung ini, HP gue nih gimana? Gue harus bawa ke service center mana gitu-gitu lah. Ya sebenarnya ini info juga sih buat teman-teman yang seandainya mungkin ada DM Bung Andi gitu ya, seandainya dibalas ataupun ya siapapun ya, karena itu bukan pekerjaan yang gampang. Gue sendiri terus terang ya gue kerepotan gitu running Instagram Proyek kan gue sama Fahmi itu bacain komen. Gue suka balesin, ada yang gue bales gue bikin story ulang kalau memang pertanyaan yang bisa gue bacakan nanya dan bisa dijawab gitu ya, atau secara personal gue jawab langsung. Cuman itu bener-bener text time, makan waktu banget gitu. Jadi kita kayak nggak bisa handle yang lain gitu kalau kita ladenin satu-satu. Yang toxic gue blok. Ya kalau itu sama. Mau di Instagram mau di YouTube. Buat apa? Maksudnya kayak betul. bikin pusing kan gitu. Blok aja gue. Tapi kalau misalkan seandainya ada yang mau nanya berarti bisa langsung Bung Andi ya. Bisa. Oke. Nih Poko kan warnanya kuning ya dan andalannya kan Poko yellow gitu ya. Sebenarnya kenapa ngambil warna kuning? Apakah ada filosofi khusus tentang warna ini? Filosofi khusus enggak sih sebenarnya. Kuning itu warna yang menyenangkan sih. Oke. Kuning itu dari sisi mata itu warna yang menarik ya. Jadi kalau misalnya dari filosofi warna, rata-rata kuning itu banyak digunakan untuk brand-brand yang identik dengan makanan karena menarik gitu loh. Oke. Cuman identitasnya kuning itu sebenarnya menyenangkan, terus percaya diri gitu loh. Ceria gitu ya. Ceria gitu loh. Enggak sih. Gue nggak tahu kalau brand lain yang kuning coba tanya. Belum pernah gue tanya, ntar gue undang kali ya. Ntar gue undang. Berani nggak tuh? Nggak tahu ya. Tapi memang ya nyentrik, jadi orang langsung inget aja, tinggal main kuat-kuatan aja nih kuning yang mana nih yang paling melekat nih. Yang melekat ya. Kayak gitu kan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, Bung Andi pernah nyobain berapa banyak handphone sih? Maksudnya brand ya gitu. Nggak usah disebutin lah, karena kita nggak enak. Gitu. Tapi maksudnya ada 1, 2, 3 brand Android gitu yang pernah Bung Andi coba? Android gua cuman coba 3. Oke. Itu pun karena gua kerja di situ. Yang pertama yang gua kasih sama lu yang dulu yang warna merah. Itu ya. Yang warna merah kan? Masih ingat kan lu? Iya, ingat. Ya, itu situ. Nah, kenapa di saat gua memakai sebuah produk tuh, di saat gue mempercaya untuk memasarkan produk ini, gue harus benar-benar tahu nih, gitu loh, apa kelemahannya dan apa kelemahannya, apa keunggulan dan kelemahannya. Nah, yang kedua itu Xiaomi, jelas. Terus yang ketiga Poco, karena Xiaomi sekarang sama Poco udah pisah. Jadi banyak orang yang berpikir, ya Xiaomi itu masih under corporation, tapi secara brand itu udah sendiri-sendiri. Kan kalau dipikir-pikir, apa sih ini Poco kok bisa maksudnya ngapain sih ini datang tiba-tiba brand baru? Iya. Apa lagi yang mau ditawarin? Udah banyak banget brand-brand yang ini, apa yang diferensiasinya? Nah, kita bedanya tuh di target market kita mencoba mengkomunikasikan ke anak-anak muda yang anti mainstream. Mau lu umur 40 tahun, kalau lu merasa lu anak muda dan berjiwa muda ya, lu Poco banget gitu loh. Terus kalau lu memang anti mainstream dan walaupun lu sekarang belum pakai Poco, lu tetap Poco fans gitu loh. Kalau misalnya lu sama value dan lu mau gabung sama kita di Poco fans Om, kemarin di kota-kota datang, kita tanyain
kenapa datang pengen di sini? Saya suka sama brandnya, tapi saya belum pakai Poco. Oh bahkan belum pakai. Belum pakai Poco. Kenapa? Karena saya belum punya duit. Oke. Tapi saya pengen beli Poco. Masa kita tolak, Om? Iya, Gitu loh. Kenapa kemarin waktu itu ini? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya datang, saya pengen beli yang lain. Tiba-tiba pulang udah brand yang itu aja saya dibeliin. Jadi saya nggak tahu tiba-tiba. Kan kasihan ya, Om. Iya, Gitu iya. loh. Maksudnya praktek-praktek itu banyak. benar. Gitu. Jadi dia kayak nggak mungkin kita tolak, Om. Gitu kan? Karena dia suka dengan value kita, namun dia mungkin sekarang belum ada kesempatan menggunakan produk kita sangat bebas gitu loh. Makanya kita ayo gabung. Kalau lu merasa lu punya value yang sama, lu udah Poco fans. Bung Andi, kalau lihat forum-forum ataupun di Facebook ataupun gue bacain komen itu lumayan banyak juga orang yang bilang senang sama handphone Poco, senang sama Xiaomi. Cuman ada satu yang mungkin kurang srek, UI-nya, MIUI gitu. Nah, kalau Bung Andi mendengar ada yang komplain ataupun istilahnya nggak kayak bilang MIUI-nya dong nih tolong dibikin di format biar lebih enak apa gimana gitu ya. Apa pendapat Bung Andi? Tapi sebelumnya gini, kalau dari gua pribadi mungkin gua mewakili orang-orang yang kebanyakan nih brand-brand lain UI-nya sekarang makin simple, makin mendekati stok. Oke. Karena kan ada zamannya mungkin 3 tahun 4 tahun lalu itu mereka berkreasi gitu banyak fitur ini tapi makin kesini makin dibikin kayak mirip stok Android gitu. Kalau pendapat dari Bung Andi itu sendiri gimana? Gue pernah ada Poco fans lah ya. Dia pernah magang di Xiaomi. Itu orang Belanda. Kemarin dia datang ke sini. Namanya kayak gue pernah Stefan. Iya, tahu deh. Dia datang kemarin. Gue coba lu liatin. Menurut lu UI-nya gimana nih di Poco M4 Pro yang baru gitu loh. Terus oke, gue pinjem deh katanya gitu. Dia pinjem 1 minggu, dia ke Singapura, dia balik lagi. Terus dia bilang sangat dari build quality Poco M4 Pro itu sangat bagus banget, dia bilang gitu. Build quality-nya gitu loh. Cuman kalau misalnya user interface, gue lebih prefer, dia bilang gitu. Gue lebih prefer yang lebih simple gitu loh. Dia bilang mungkin dari wallpapernya gue mungkin akan yang lebih simple dibanding yang bawaan gitu yang minimalis gitu loh. Terus dari layoutnya itu kan ada beberapa bar-barnya itu kan. Gue mungkin akan lebih ke kalau default itu ada 4 atau 5, gue mungkin akan 3 aja atau 4. Nggak sebanyak itu lah ya. Sebanyak itu gitu loh. Cuman balik lagi bos, dia bilang kayak gitu. Referensi masing-masing. Itu gue referensi masing-masing. Nah, kalau UI sebenarnya dilihat kita kan sering banget tuh update dan gue nggak pungkirin banyak sekali yang komplain dengan bugs gitu loh. Tapi adanya update sebenarnya kita itu mencoba untuk memberikan mendekati permintaan yang pengguna. mereka mau. Kalau misalnya kalian mau, menurut kalian ini banyak sekali yang harus dikembangkan dari UI ini, kita sangat terima kasih. Inilah cara pengguna kita untuk memperhatikan brand kita gitu loh. Dan gue sangat appreciate gitu loh. Dan kita yang kayak tadi gue bilang, gue mencoba untuk sebisa mungkin untuk memberikan apa yang diinginkan dari pengguna, kebanyakan ya. Tapi nggak semua orang bisa kita senangin di sini. Iya gitu betul lah. Nggak mungkin. Karena banyak kepentingan kan. Kalau lu mau tanda-tandanya kalau lu mau mencoba untuk menyenangin semua orang, lu nggak akan maju. Iya. Lu harus bisa ngambil ini dong, decision benar. yang mana yang paling terbaik. Betul. Gitu ya lah. paling harapan gua aja sih. Itu ya mudah-mudahan nextnya ke depan MIUI ataupun Poco Launcher ini bisa semakin ya itu minimalis ya gitu, bisa semakin minimalis, ngurangin fitur-fitur yang nggak terlalu penting. Jadi ya experience-nya itu benar-benar kita kayak pakai hampir mendekati pure Android karena karena yang udah dilakukan sama brand-brand China yang lain yang belakangnya OO itu ya itu kebanyakan arahnya ke sana. Bahkan ini gua kemarin baru nyobain Zenfone ya. Itu ya mereka tadi pakai Zen UI terus makin kesini ya udah bener-bener kayak stok Android kayak gitu. Jadi paling itu aja sih harapan gue dan mungkin mewakili teman-teman yang lain. Bung Andi lanjut lagi, belum capek kan? Wow enggak, aman. Gue jadi keingetan Xiaomi sama Poco, terutama Xiaomi sih sebenarnya. Ya mungkin 2-3 tahun terakhir itu gue ngeliat sering kerjasama dengan KOL, dengan artis JKT48 itu. Wah kok banyak duitnya tuh Bung Andi sekarang. Kalau dulu kan enggak ya, itu apakah karena memang budget dari pusat itu ditambah atau ini sebagai wujud buat penanda penjualannya bagus nih makanya bisa kerjasama nih dengan KOL dengan artis kayak gitu. Kalau misalnya karena budget ditambah mungkin karena penjualannya sangat ini ya. Jadi kalau dilihat
ragam produknya Xiaomi itu makin banyak, bukan hanya smartphone, ada ekosistem, ada TV gitu loh. Jadi dengan ekspansi bisnis yang banyak sekali produk-produk yang harus dikenalkan, jadi kita butuh bantuan untuk lebih luas untuk jangkauannya. Menjangkauannya lebih. Berarti ya bisa dibilang karena penjualan juga oke ya. Yeah. Nah dengan Poco yang sudah sampai seperti sekarang ini gitu. Ya seperti sekarang ini apa nih? Gua gantian nanya dong. Gimana? Seperti sekarang ini udah banyak dikenal Bung Andi karena tidak bisa dipungkiri ya. Gua sering ngelihat orang di jalanan gitu, mau tua mau muda, ya kebanyakan muda sih. Itu banyak yang pakai handphone Poco gitu. Kayak M3, M4 itu kan desainnya kan ya udah nggak ada yang nyamain lah gitu apalagi kalau dipakai warna kuning udah kelihatan banget gitu. Nah, maksud gua ya istilahnya itu udah menjadi pilihan banyak orang lah kayak gitu. Siap. Bung Andi, Ayu nggak usah dibilang, dia kalau di Instagram masih banyak Bung Andi, Ayu masih banyak orang nggak percaya kalau dia pakai Poco. Iya. Ini gue pertama kali ketemu dia lagi ngelapin Poconya tuh M3, sayang banget. Iya. Ada di Tangerang. Iya. Akhirnya gue ngeliat kan, ada cewek pakai Poco nih gitu. Udah gitu, ya ngobrol-ngobrol ya kan, ya kan namanya laki kan ngeliat yang bening-beningnya kita aja ngobrol dong gitu kan. Gua tawarin, akhirnya mau nih gitu buat ikutan. Akhirnya sampai sekarang pakainya Poco. Ternyata dia subscribernya Droidland dari lama gitu. Makanya sebenarnya nih Bung Andi mungkin ya biasanya Ayu kalau lagi podcast itu dia suka pulang. Tapi sekarang enggak nih. Kenapa? Dia ikut nongkrong ya mungkin karena dia penasaran. Karena dia penasaran nih kan, mungkin ngarep juga nih siapa tahu ya bisa dapat effort ya gitu. Cuman gue bilang sama Ayu, ini ya mungkin buat teman-teman yang lain, Ayu memang gue proyeksiin nggak apa-apa dia pakai Poco gitu karena gue senang lihat ada cewek yang pakai brand yang beda lah kan biasanya iPhone mulu lah gitu mulu. Ini yang beda lah gitu, biar nyentrik. Tapi gue pengen sih ngeliat Ayu ya upgrade lah nanti ke F4, F4 GT. Cuman jangan terlalu cepat karena takutnya kaget. Iya enggak? Betul. Ntar giliran gue kasih, yuk coba nih yuk review produk yang ini entry level, ntar dia udah nggak pengen. Biasa pakai yang tinggi. Gitu. Main ke Poco. Kemarin udah sekali, ntar diajak lagi. Gitu. Kemarin kantor agak rame Bung Andi sama itu ya handphone-handphonenya dikabelin semua. Ada dong satu yang jangan kan biar kita bisa bawa. Biar gampang ya narinya. Boleh. Oke, back to topic ya. Dengan keberhasilan Poco sampai sekarang, Bung Andi ngelihat ada nggak sih brand spesifik yang istilahnya kayak ya melihat sebagai saingan terberat nih? Gitu. Oke. Nah ini yang kita pribadi bingung gitu loh. Saingan kita siapa gitu? Karena dilihat-lihat kalau misalnya kita compare ke siapa kita ini, karena kita target audiensnya beda gitu. Beda sendiri. Udah beda sendiri kita targetin. Semua orang mencoba untuk meraih seluruh orang bisa pakai brand dia. Kita enggak gitu loh. Karena kita udah jelas target audiens kita tuh benar-benar anak muda. Anak muda yang anti mainstream. Yang anti mainstream itu yang parah. Yang benar-benar dia ya kayak Ayu nih, ini merepresentasikan Poco nih, gitu loh. Karena dia nggak mau sama yang lain, bestie ya, gitu loh. Betul. Jadi gue mau beda sendiri dong di circle gue, gitu loh. Jadi kita menarikkan ke situ gitu loh. Dan pasti nggak akan banyak gitu loh. Tapi kenapa penjualan kita bisa banyak? Karena ternyata value kita itu sangat diminatin. Kadang-kadang kayak gini, gue pribadi, gue senang sekali skateboard dari kecil sampai sekarang. Tapi gue belum nggak jago gitu loh. Tapi pada saat gue lihat anak-anak atau misalnya mau nongkrong ke skateboard, gue excited, takut gitu loh. Gila, mau masuk takut gitu loh. Tapi gue pengen gitu loh. Nah ternyata banyak sekali orang-orang yang kayak gini. Dia mungkin nggak terlalu mengerti performance, tapi dia lihat Poco tuh keren atau value-nya bagus gitu loh. Jadi dia pengen gabung. Nah di sini makanya kita ada Poconya beraksi. Gitu loh, lu gabung aja sama kita, jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau dengan Poco yang nge-grab orang, bahkan belum punya handphone Poco, ya silakan gabung, silakan ini. Gua curiga jangan-jangan nih lama-lama bisa bikin partai nih. Kan deket-deket ini pemilu.
Mungkin ada rencana nggak, Bung Andi? Ada sih. Jadi paling utama sih gue pengen jadi wali kota Ciputat aja sih. Gue pengen beresin Ciputat. Nggak ya, bercanda ya. Maaf loh wali kota Ciputat. Siap, karena tadi ngobrol juga sama Bung Andi. Bung Andi kan di Ciputat. Gua dulu memang dari SMA tahun 2005 itu gua setiap hari Palmerah Ciputat tuh Bung Andi. Nemuin mantan ya. Iya, itu udah jadi supir. Oke. Gitu, makanya sekarang ketemu lagi nih akhirnya sama Bung Andi mewakili area Ciputat. Ciputat gitu. ya. Gua iya. dari Tangsel. Jakarta, selatannya Jakarta. Selatan Jakarta. Oke, Bung Andi, pertanyaan terakhir deh. Ya. Gitu ya. Gue takutnya kan Bung Andi sibuk mau ngurusin segala macam gitu. Jadi nggak lama-lama lagi. Pertanyaan terakhir, planning Poco untuk waktu terdekat, apakah akan launching produk baru atau pengen bikin apa gitu? Jadi kalau misalnya di Poco tuh ada F series buat flagship, X series itu buat orang-orang yang suka hari-hariannya lebih ke performance atau gamers atau gaming. M itu buat anak-anak muda yang pengen tampil beda. Nah, kita ada series terbaru. Ini belum pernah masuk? Belum pernah masuk. Sebelumnya? Sebelumnya. Oke. Kayaknya gue sebenarnya gatel sini, pengen kasih tahu, tapi gue pengen apa ya, belaga nggak tahu. Belaga. Karena sebenarnya produknya ada. Oh iya? Iya. Jadi kemarin itu gue baru dapat kiriman tuh Bung Andi, gitu. Jadi di kontak, tahu-tahu jebret ada kotak kuning nongol gitu. Serinya memang gue lihat, ih ini hurufnya huruf baru. Huruf baru. Iya, huruf baru. Dan kayaknya tadi gue lihat Bung Andi abis posting ya. Iya. IG ya. Itu hashtagnya apa sih paling sejutaan? Iya. Oke, jadi apa maksud dari hashtag si paling sejutaan ini? Oke, jadi kalau misalnya dibandingkan, kita jelas ya extreme performance, extreme price. Di sini itu kita tujuannya adalah untuk menargetkan lebih banyak lagi ke orang-orang di luar yang melihat sebuah smartphone dari segi performance, dan kita lihat produk yang baru ini adalah kalau misalnya dari range harganya, yang paling lah di range harga sejutaan. Gila kali ya, Gitu. ini Poco kan masalahnya sih udah murah. Ini lebih murah lagi. Si paling sejutaan. Jadi oke, bilang-bilang murah, sebenarnya handphone Poco tuh nggak ada yang murah. Oke, worth it ya, terjangkau gitu maksudnya. Extreme price, harganya ekstrim. Gitu. Oke, bahasanya gue demen nih. Bahasanya gue demen. Karena kalau misalnya dibilang, murah, enggak. Poco F4 GT dibilang, kemahalan gitu-gitu loh. Jadi nggak pernah kita nggak bilang ini. Cuman kalau misalnya kita lihat dibandingkan dari segi spek, kita memberikan harga yang lebih ekstrim. Oke, gitu. paham. Gitu. Ya mungkin dengan adanya handphone ini, ya mungkin teman-teman bisa sedikit ngelihat atau nanti di IG ya, udah bentaran lagi harusnya sudah banyak berkeliaran dan gua ada itu. Tapi yang mana? Maksudnya tadi udah dapet. Oh, mana? udah. Barangnya mana? Ada itu di sana. Itu tuh. Oh ini ada nih barangnya. Ini ada. Udah duluan. Bung Andi, sorry. Gua kayaknya gatel deh pengen coba. Boleh ambil deh Bung Andi. Sorry ya, gitu. Gua jadi nyuruh-nyuruh bos Poco nih. Oke, jadi ini produk barunya. Ini masih fresh banget. Belum gua buka gitu, dan spesial. Yang paling penting ini sih Om, nih ada tanda Apa tuh? official tuh nih. Oh, ini oke, tanda di pojok kanan atas ya. Ini official buatan Indonesia. Dan ini kenapa Bung Andi tahu belum gua buka? Kenapa? Karena tidak lain dan tidak bukan, gua spesial ini buat Ayu. Oh. Oke. Jadi biar Ayu. Biar dia experience. Oke. Ya, siapa tahu dia mau pakai ini. Jadi kan kalau orang kan maunya upgrade mulu. Siapa tahu dia bisa downgrade. Jadi jadi yang lamanya bisa buat anak gua. Oke, yuk. Siap. Oke, thank you banget sekali lagi Bung Terima Andi kasih. udah berani datang ke sini. Siap. Dan ini nggak menutup kemungkinan tamu yang udah datang ke podcast Droid Lime buat datang lagi di episode berikutnya gitu. Mas Mobi kemarin udah. Nanti next gua akan undang yang lain-lain lagi yang mungkin udah pernah datang nggak apa-apa dengan tema yang beda gitu, dan mungkin bisa jadi nanti gua akan undang Bung Andi lagi kalau ada waktunya. Kalau Bung Andi masih berani ya gitu. Buat ya siapa tahu mungkin kita bisa bongkar handphone Poco di sini. Bisa iya nggak? Bisa banget. Iya kan, Rata-rata 3 kali kan. Ini saya baru sekali. Oke, iya. 2 kali lagi. Oke, siap. Jadi nanti tinggal siapin waktunya aja, kita kontekan lagi. Ya kita akan bawa handphone Poco kita bongkar mungkin ya. Siap. Sekali lagi thank you.
Mungkin gue pengen ngajak sih, gue pengen Oke. mengundang juga mungkin kepada teman-teman brand yang lain, silakan dong datang ke Oh ya. podcast The Right Time. Jangan Oke. takut-takut. Ayo kita memberikan komunikasi yang transparan. Iya, Toh benar. kita dikasih tempatnya. Jadi gue mengundang kalian semua untuk datang dan support podcast ini. Siap. Terima kasih Bang Romi. Oke. Terima Sekali kasih lagi, tim thank Right you. Time. Terima kasih ya. Oke.